masuk Islam. Kenapa dalam Islam orang yang mati dikuburkan? Sekarang kan kasihan, saya kadang tiap malam nangis Pak. Sudah kafir dibakar lagi. Ini yang mati-mati yang kena corona di Cina nih diarahkan dibakar. Padahal dalam Islam siapapun yang mati dikuburkan, dikuburkan Pak. Beda antara dibakar dengan dikuburkan. Orang mereka mengerti kalau dibakar tadi hilang sudah, bukan. Dikuburkan, tanah itu punya kekuatan yang luar biasa untuk menghilangkan bermacam-macam bakteri Pak. Kuburkan saja dengan baik di dalam tanah tadi, khususnya sampai setinggi badan kita ini Pak, jangan kecil kali. Tanamkan betul-betul, maka itu bakteri tidak akan keluar dengan dipendam dalam tanah tersebut. Ini sudah ketentuan Allah, tapi manusia kadang punya pemikiran sendiri. Bakar, selesai. Dulu kami sering ke Aceh Pak. Di Aceh ini aneh, ganja yang paling banyak di Indonesia ini di mana? Di Aceh. Tapi maaf, ucapan saya ini jangan Bapak ikuti, maksudnya jangan diamalkan nanti. Itu Kapolda Banda Aceh Muar Banan benci banget dengan banyaknya ganja di Aceh. Akhirnya beliau perintahkan bakar semua hutan ganja di Aceh ini. Dibakar. Berapa bulan kemudian beliau naik helikopter keliling Banda Aceh, ternyata semakin subur. Semakin subur. Jadi biji-biji tunasnya ganja tadi nggak mati dengan dibakar, bahkan hujan turun semakin subur. Maka hadirnya oleh Allah, manfaat daripada tanah untuk menghilangkan bakteri tadi memang sudah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika banyak wabah penyakit di kota Madinah nih, Nabi SAW pun datang dan terus buat usaha yang namanya dakwah, mendoa sampai suatu saat para sahabat Nabi lihat ada benda hitam, maaf, kayak perempuan hitam, terburai rambutnya, terbang meninggalkan kota Madinah. Sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi kata, itu wabah penyakit yang telah meninggalkan Madinah, pergi ke Juhfah, nggak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Jadi hilangnya wabah penyakit, karena dulu Madinah namanya Yasrib. Namanya apa? Yasrib. Setiap orang yang masuk Madinah dipastikan demam Pak, dipastikan demam. Maka untuk mengusir wabah yang namanya demam tadi, Nabi nggak panggil para dokter atau dengan menyiapkan berbagai macam pengobatan tidak, tapi dengan amalan saja. Kembalikan umat kepada ibadah yang benar, sehingga itu terbang. Bahkan Nabi katakan berikutnya, turabul Madinah syifa. Ini debu-debunya Madinah jadi obat. Debunya Madinah bukan penyakit, adalah obat. Sebagaimana kalau di Mekah kita sakit minum Zam-Zam, kami kalau di Madinah dulu sakit, ambil debu Madinah, ada satu kebun di sana, masuk ke dalam air, minum, insya Allah sembuh juga. Dan saya bilang sama santri saya di Banjarmasin, kalau kalian pakai masker di Madinah, saya tahu saya tampar kau. Jadi orang yang pakai masker di kota Madinah itu menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, yang jelas nanti hari demi hari benarnya Al-Quran semakin nampak. Maka hidayah hanya kita dapatkan, Allah katakan dzalikal kitab la raiba, enggak ada keraguan, hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang bertakwa. Jadi untuk mendapatkan hidayah kita nggak boleh lepas daripada Al-Quran. Baca Al-Quran tiap hari. Siapa membaca Al-Quran insyaallah? Jangan baca koran saja. Banyak baca koran kepala pusing Pak. Kalau banyak baca Al-Quran kepala kita jadi tenang. Allah mudahkan. Yang keempat, bagaimana hidayah kita dapatkan selain kita mendoa, keinginan di hati ada, kita baca Al-Quran. Yang keempat Allah katakan wa in tuti'uhu tahdaru. Kalau kamu ikut beliau, ikut Nabi Muhammad SAW, kamu dapat hidayah. Banyak jalan untuk menuju Roma. Banyak jalan untuk menuju Roma. Kalau hendak ke Roma di Italia sana, lewat Jakarta bisa, Singapura atau lewat Australia, kemana saja banyak. Hendak ke lewat Samarinda kah, lewat Bontang kah, lewat mana kah? Kan ini sampai juga ke Roma. Tapi hanya satu jalan untuk menuju surga, yaitu jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak banyak jalan ke surga, hanya satu jalan. Jadi jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.